Ipin. Ada di ujung doa. Assalamualaikum. Oke. Doa mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Tadi tempat makannya yang nggak masuk berapa orang? Dua. Tiga Pak. Jika masuk. Alasannya? Kita ada kabar. Seperti biasa, kalian kalau sebelum belajar doa dulu kan ya? Nah, minta tolong wakil ketua kelasnya bimbing doa yang singkat aja yang kalau bisa dibikin ya. Bimbing doa dulu sebelum belajar. Ikutin. Sekarang kita berdiri dulu ya. Kita nyanyi lagu ya. Ada yang punya pengalaman dari diri Jack? Ada? Boleh? Yang belakang? Mau nyoba enggak? Kita dengarkan liriknya aja ya, kita nyanyi sama-sama. Mau nyoba? Ayo, ada apa? Ya. Ada? Dengan ketiga. 1, 2, belajar lagi ya. Nah, tuh, ini loh. Ya. 1, 2, 3. Boleh duduk. Sebelumnya kita udah belajar itu yang materi keberagaman ya? Udah ada PTS belum? Udah. Kapan PTS? Kemarin ya? Udah semua? Atau ada yang nyusul? MTK hari ini? Bisa lagi. Yang penting materi
Suci. Bu Suci kan yang ngajarin pas kalian ya? Nah, bahas materi setelah BTS. Kalau belum materi sama Bu Suci sih, ini materi menjadi pahlawan lingkungan. Udah ada yang tahu belum? Materi ini? Belum ya? Nah, oh ya, mohon maaf ya Bapak lupa. Kenalkan, nama Bapak Kois Syafir Bagi, biasa Bapak dipanggil Kois. Kalau Bapak kuliahnya di Untan. Kalau mau kenalan satu-satu kayaknya nggak mungkin nanti jalan ya pas kerja kelompok nanti ya. Jadi siapa nama Bapak? Oh, maaf ya kalau Bapak ada telat soalnya serak. Nah, hari ini kita belajar sama-sama mengenai cara menjadi pahlawan lingkungan. Nah, harapan Bapak nanti anak-anak itu bisa menguasai beberapa hal ini. Pertama, kita bakal melakukan pengamatan. Kalau pengamatan ini kita tidak bakal keluar kelas ya. Kita di sekitar di sini aja, di kelas aja. Terus yang kedua, kita bisa menemukan masalah-masalah lingkungan apa yang ada di kelas, terus di sekitar lingkungan kita, kayak di Pontianak gitu ya. Nantilah Bapak jelaskan. Kira-kira kurang lebih ini ya untuk tujuan belajar kita hari ini. Terus selanjutnya Bapak mau nanya. Nah, Bapak bakal bagikan LKPD dulu. Jumlahnya jadi ada berapa kita nih? 5. Jadi kurang 2 ya? Udah belum? Empat ya? Udah ya? Pas belum? Nah, bisa dibaca tuh berapa ya? Kurang 1? Oke. Nah, coba dicamatin dulu LKPD-nya yang udah Bapak lagi. Nah, Bapak mau nanya, dari yang udah kita baca, kira-kira apa itu lingkungan? Tempat tinggal kita. Angkat tangan, namanya siapa? Fatih. 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 Fatih apa itu lingkungan jadinya? Fatih ya? Fatih. Fatih apa itu lingkungan Fatih? Lingkungan adalah tempat tinggal hewan dan kita. Lingkungan adalah tempat tinggal hewan dan kita. Ada yang tidak setuju dengan itu? Setuju? Nah, berarti kalau kata Fatih kan, lingkungan itu tempat tinggal kita dan hewan ya. Berarti kalau Bapak tanya, kelas itu termasuk lingkungan bukan? Lingkungan. Terus musola itu termasuk lingkungan bukan? Terus WC itu termasuk lingkungan bukan? Kenapa? Nah, alasannya kenapa yang Bapak sebutkan itu termasuk lingkungan? Atau kata Fatih kan, tadi kan tempat tinggal kita sama hewan ya. Nah, Bapak tanya, hewan apa yang ada di kelas? Tikus. Cicak. Hewan apa yang ada di musola? Oke. Hewan apa yang ada di WC? Ada di sana. Lain.
Kalau tadi kan di apa namanya di sekolah itu udah contohkan kayak musola, WC, kelas. Nah, kalau yang lebih luas lagi, kalau di sekitar lapangan, betul. Apa lagi? Betul, ruang kepala sekolah. Parkiran. Parkiran. Ruang guru. Betul semua. Betul. Lantai atas. Lantai atas. Gitu ya. Parkiran cuy. Tadi kan kita kan udah tahu ya. Lab. Apa itu lingkungan? Sekarang coba kita ingat ya. Semisal kita tuh ke WC atau ke musola. Kira-kira masalah lingkungan apa yang kita temukan? Kain belum disiram. Boleh. Penting belum disiram. Boleh. Musola banyak sampahnya. Ah, betul. Musola banyak kakinya. Ini Pak. Pas paham kita yang kayak gitu-gitu. Banyak ya? debu Pak. Nah, dari yang kita sebutkan, kira-kira Bapak mau nanya, sebenarnya masalah lingkungan itu apa? Kamu bisa sebutkan contohnya ya? Penyakit, betul. Apa lagi? Sampah, betul. Nah, Bapak kasih. Ada lagi? Musibah. Betul. Boleh. Tapi Bapak mau kasih kata kunci. Nah, karena kita bakal belajar tentang masalah lingkungan, ada 3 poin yang kalian tuh harus tahu. Pertama ada masalah, yang kedua ada penyebab, yang ketiga ada dampak. Pertama, kita contohkan aja di kelas. Masalah di kelas kan tadi ada yang menyebutkan adanya sampah gitu ya. Penyebab adanya sampah apa? Buang sampah sembarangan. Ah, betul, ada yang buang sampah sembarangan. Terus dari penyebab buang sampah sembarangan, akibatnya apa tuh? Banyak orang sakit. Banyak orang sakit. Kena flu, kayak bapak nih. Terus lanjut ya. Nah, dari lingkungan ini coba kita amati dulu. Masalah apa aja yang ada di gambar ini? Banjir, kebakaran. Polusi. Ada lagi? Banjir. Banjir, ikan mati. Kebakaran. Asap pabrik. Oke, itu masalahnya. Sekarang coba kita perhatikan betul-betul ya. Sekarang kita coba ke penyebabnya. Penyebab kebakaran apa? Gara-gara main api, betul. Betul. Terus kalau penyebab itu ikan mati. Angkat tangan. Limbah, betul. Selain Fakih terus. Fatih. Yang belakang siapa namanya? Ah, abang siapa namanya? Nathan. Abang Arta. Abang Arta. Penyebab ikan mati. Tadi setuju sama kawannya. Kalau salah satu penyebab itu gara-gara limbah. Setuju ya? Oke. Kalian berarti apa masalahnya selain kebakaran terus sama ikan mati? Banjir. Iya kan, tadi ada banjir kan? Nah, sekarang apa penyebab banjir? Nah, apa yang cewek itu yang tadi diri Jen? Kak siapa namanya? Kanaya. Sampah. Sawit. Bang, apa? Membuang sampah gorong-gorong dari kampung. Boleh. Cakep. Nah, sekarang kita kan udah bahas masalah, kita udah bahas sebab. Sekarang kita dampaknya. Bapak mau nanya dampak dari banjir apa? Jadi orang dulu, jangan pakai sama terus. Iya nanti. Nah, apa dampak dari banjir? Yang di belakang, Iya. Abang siapa namanya? Libon. Tahu? Iya. Habis makan buang ke laut. Oke, nggak apa-apa. Yang lain, setuju nggak sama pendapatnya? Bang, apa? Apa? Dampak dari banjir apa? Nah, betul. Betul lah, ada lagi ya? Kalau misalkan banjir, biasanya seperti apa? Cepat, habis Pak. Sekali Pak, sekali lagi Pak. Dampaknya
Susah? Sebab Bapak kasih contoh yang sebelumnya lagi ya, biar kita tuh mudah. Udah tahu, Pak. Hah? Ini sawit tumbuh. Apa? Nih, Bapak contohkan lagi ya. Pertama kita lihat dulu penyebab dari masalah lingkungannya. Kan dia kan buang sampah ya. Penyebab masalah kita kan banyak sampah berserakan di sini ya. Penyebabnya apa? Ada orang yang dapat tanggung jawab buang sampah sembarangan. Nah, dampaknya apa? Dampaknya tuh kawan-kawan kita yang jadi sakit, kena flu. Nah, sekarang udah paham kan? Kalau Bapak tanya lagi, dampak dari banjir itu apa? Abang cengang. Nggak apa-apa, jawab aja. Bapak Rizky daripada Bapak. Abang siapa? Baju kuning. Ayo Abang Rizky. Apa tadi jawabannya? Oh Rizky, ya kemana lo? Hah? Dia bilang tenggelam. Tenggelam. Boleh tuh. Tenggelam. Barang-barang tergenang. Boleh, betul tuh rumah panggung. Jawa masuk. Betul. Ya. Terus. Tadi kan ada nyebut ikan mati. Dampak dari ikan mati itu apa? Banyak sampah. Pembuangan limbah. Pembuangan limbah. Nyambung. Dikit lagi. Ada lagi? Jadi bau. Membawa. Jangan tadi kan jadi bau kan? Penyakit. Jadi kalau tidak ada ikan, ikannya pada mati berarti kita nggak bisa makan ikan. Udah itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini tadi udah. Tahu dari di mana? Sekarang Bapak tanya, apa di bayangan kalian, semisal lingkungan kalian kayak gini? Muntah. Oke, udah ya, Bapak jawabannya. Bapak tanya. Ini kurang lebih sama ya. Nah, pertanyaan selanjutnya. Ini kan tadi kan enggak suka ya. Kira-kira cemana biar kayak gini tuh enggak terjadi di lingkungan kalian? Nah, yang bertahan di baju kuning. Apa? Biar lingkungan tidak kayak gitu. Kayak gimana? Tidak membuang sampah sembarangan. Boleh. Nah, yang ujung. Kenapa? Oke lah, boleh. Terus itu yang dikatakan kawan kita udah betul ya. Ini kali dampak-dampaknya kalau kalian itu nggak menjaga lingkungan, ada yang bisa banjir, kebakaran hutan, sama lihat tuh. Ada yang mau tinggal di sini enggak? Nggak mau kan sama nih, banyak asap-asap kayak gini nih. Semua kan ya? Nah, ini yang Bapak mau sampaikan ke kalian kalau kerusakan lingkungan itu ada banyak hal. Ada yang dari alam, kalau dari alam itu kita tidak bisa ubah. Kayak ada yang bisa gunung meletus, gempa bumi, kita tidak bisa ubah. Tapi yang ulah manusia itu bisa. Kayak tadi tuh yang kita sebutkan tuh, ada banjir. Nah, rata-rata banjir itu kan gara-gara tadi yang buang sampah sembarangan. Itu masih bisa kita cegah. Nah, kita lanjut ya. Ada fakta yang mau Bapak sampaikan ke kalian ya. Nah, ini dia. Kita bisa baca tuh yang paling atas tuh. Bapak bacakan ya. Menurut penelitian atau data yang udah ada, setiap 30 detik di Indonesia atau di dunia ini, 30 detik itu ada orang yang meninggal gara-gara sampah plastik. Nah, kaki kan kita kan bawa pun kaki plastik gitu. Makanya nih, iya di dunia. Nih, jadi setiap tahun menghitung itu ya. Nah,
bayangkan setiap satu menit ada berapa orang yang meninggal gara-gara sampah. Nah, oke kita lanjut ya. Tadi tuh sama-sama kayak kalau dari sampah itu sekitar 30 detik. Tapi kalau dari polusi kayak dari asap atau kayak pencemaran udara itu ada datanya sekitar 12,6 juta. Tahu enggak? Jutaan tahu ya? Pokoknya banyak lah. Yang paling gampang dibaca itu dia tuh sekitar 7 juta setiap tahun tuh ada yang meninggal gara-gara polusi. Nah, coba kita baca tuh, bisa baca enggak? Dampak dari polusi itu apa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba sebutkan. Mata perih, paru-paru kering, Paru-paru kering. Berarti paling banyak ini ya. Jadi kalau kalian nggak jaga lingkungan kalian, terutama bagi yang udara nih, salah satu gejala yang paling bisa dirasakan itu sering batuk sama bersin-bersin. Nah, Bapak mau tanya selanjutnya. Kenapa lingkungan kita harus dijaga? biar hidup lebih nyaman, Biar tidak kotor. lebih bersih, Biar hidup lebih nyaman. hidup lebih nyaman. Ada lagi? Ya kan? Biar tidak banjir. Oke. Nah sekarang Bapak minta tolong. Di situ kan ada tugas individu kalian ya. Coba lihat dulu di bagian tugas individu. Yang pertama, tugas individu dulu. Tugas individu dulu. Coba lihat. Itu kan ada tabel ya. Bapak kasih waktu maksimal 5 menit untuk ngisi dulu ya di kolom-kolom yang udah disediakan. Jadi kan? Ya, makanya. Ya dulu, sesuai dengan yang ada di kelas kita tuh. Tulis. Apa yang kita lihat, langsung tulis, catat. Iya, saya nggak tahu. Pak, Ya? Ya, betul. Nanti yang tugas kelompok. Nanti ya. Ya? Bapak nanti minta bacakan yang jarang angkat tangan dulu ya. Bapak ada apa soalnya yang rata-rata yang sering ngomong tadi? Alhamdulillah. Sudah? Sudah semua? Udah. Kalau nggak ada masalah,
Udah kan? Udah. Nah, sekarang karena kalau nunggu yang angkat tangan lama nanti ya, Bapak langsung panggil ya. Desa Kirana. Tahu maju. Nah, dari Bapak aja dibacakan. Bacakan Dari hasil yang udah kamu amatin, coba dibacakan dari yang pertama sampai terakhir. yang ini. Udah tahu belum? Suaranya ya suaranya. Baca. Ayo. Betul nggak tuh? Ada. Oke. Terus? Ada. Sampah? Tadi nggak ada ya? Oke. Berarti kayaknya ada perlu diperbaiki ya. Tadi tuh coba bang yang di depan itu ada sampah tadi. Nah, bacakan. Tadi kan ada yang katanya ada sampah tuh apa yang perlu diperbaikin? Perlu diperbaiki. Ya. Kenapa perlu diperbaiki? Ah, betul. Udah ya, karena semua udah kita coba lihat video dulu. Lihat tadi dulu. Udah ya. Inilah potret spanduk foto pelaku pembuang sampah sembarangan yang viral. Dalam video rekaman CCTV, sejumlah pelaku berkali-kali membuang sampah sambil mengendarai motor di Gang Haji Topek, RT 6 RW 4, Kelurahan Pancunan, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung. Untuk membuat efek jerah, pengurus RW dan warga membuat spanduk foto pelaku pembuang sampah. Spanduk ditempel di beberapa tempat di kawasan Pancunan dengan maksud memberikan peringatan kepada pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Namun beberapa saat setelah spanduk dipasang, terekam seorang pria yang diduga sebagai pelaku pembuang sampah merobek dan merusak spanduk yang ditempel di tembok. Video itu pun viral. Ya, tapi yang lewat, orang yang lewat mau terus pada lemparin sampah gitu. Jadi kadang-kadang ya susah dicegah gitu. Jadi kayak dari pihak RW yang dipasang CCTV biar kelihatan gitu siapa yang buang sampahnya. Karena kalau warga sini mah mereka juga ketahuan kan kita bawa sama RW juga malu ya. Wah bisa kadang-kadang kalau lagi ngabuburit bisa 20 kresek, 15 kresek. Kesel lah, siapa sih mau yang mau daerahnya dikotorin sama orang lain, ya kan? Mungkin ya pelakunya juga gitu kan, mungkin pelakunya juga mungkin dia merasa malu atau kesel ya dicabut gitu di spanduknya. Kami memasang spanduk ini supaya ngasih efek jerah. Bukannya untuk warga daerah itu terdekat saja, tapi untuk warga daerah yang lain juga. Viralnya kejadian buang sampah sembarangan ini membuat pengurus RW dan keamanan lingkungan sekitar mengimbau agar warga Udah usah lama-lama ya, intinya udah dapat lah ceritanya. Nah, Bapak mau tanya, kira-kira cara yang dilakukan oleh pengurus RT di tempat itu udah betul belum? Udah. Nah, pertanyaannya kenapa pelaku pembuang sampah itu masih membuang sampah sembarangan? Ada Niki. Ya, apa? Azim. Ya. Malas buang sampah di tempatnya.
tadi tuh nggak bisa dikasih tahu. Terus gimana biar orang tuh nggak buang sampah sembarangan lagi? Oh, polisi, Regi. Ada? Oke lah ya. Menurut kalian dimasukkan ke polisi itu udah bisa bikin gerak belum? Pasti. Nah sekarang kita diskusi kelompok ya. Biasanya kelompoknya dibentuk kayak gimana? Rombak kursi ya, berubah nggak nanti duduk kursinya? Biar gampang jalannya, biar nanti kelompoknya kan totalnya ada 33 kita ya. Nanti bapak bentuknya kelompok 1, 2, 3, kelompok 1, kelompok 2, 1, 2, 3, 4, kelompok 3, 1, 2, 3, 4, kelompok selanjutnya 1, 2, 3, 4 sampai belakang ya. Siapa yang berdirian tadi? Tidak kan 1, 2, 3, 4. Terus ini kelompoknya juga 1, 2, 3, 4 sama yang belakang 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berdua di belakang enggak apa-apa ya? Satu kelompok ya. Terus 1, 2, 3, 4. Satu kelompok sama 1, 2, 3, 4. Oke udah ya. Itu ya kelompoknya. Sekarang coba kita baca itu lembar tugas kelompoknya. Coba diskusikan maksimal 5 menit ya, enggak apa-apa ya. Enggak usah lama-lama, gampang tuh lah. Jadi tinggal balik kursi aja kita, enggak usah terlalu ribet lah kita ya. Ah, gitu ya. Maksimal 5 menit ya. Kalau mau di sekolah juga enggak apa-apa. Nanti di sekolah. Udah paham semua kan apa itu penyebab apa itu masalah? Udah. Udah? Tanggal berapa? Diajak pas record. Iya. Iya, si gambar dia nggak bisa gambarkan
GM. Dia belajar berpikir. Ah. Cabut tahun lagi. Aman. Bisa kau cabut? Aman. Aman. Apa ini? Satu lagi lagi ya. Siapa yang gila? Siapa? Tiga bulan Aku bilang Siapa yang mati?